Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmawati, NIM 118228093 dari kelas 6C. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem E-commerce Cake and Bakery RR. Bab 1, latar belakang. Teknologi informasi berkembang pesat saat ini hingga menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis baru, di mana transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara online. Bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dana menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di dalam industri. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Pada era modern sekarang ini, terutama di era globalisasi saat ini, pengaruh teknologi sangatlah memberi pengaruh yang cukup besar dalam bidang usaha. Hal ini terlihat pula dalam bidang penjualan barang, jasa serta makanan, karena sistem pemasaran dari semua penjualan barang, jasa maupun yang lainnya akan terus-menerus berkembang dalam setiap harinya. Lihat perkembangan permintaan konsumen, maka hal ini dapat meningkatkan persaingan di dunia perdagangan menjadi semakin ketat. Internet sangat membantu kita dalam berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan ke berbagai kota, juga negara menjadi sangat mudah. Salah satu manfaat dari keberadaan internet adalah sebagai media promosi suatu produk, sehingga dapat membantu pengusaha karena produknya dikenal di seluruh dunia. Oleh karena itu, sistem jual beli secara online ini dikenal dengan istilah electronic commerce atau lebih familiar dengan istilah e-commerce yang telah disediakan oleh beberapa perusahaan sehingga memudahkan konsumen untuk memperoleh informasi barang maupun jasa. Sehingga e-commerce berpotensi besar semakin berkembang di masa yang akan datang, dan bukan suatu hal yang mustahil jika e-commerce dan internet akan merubah struktur dunia usaha global. Dengan demikian, e-commerce merupakan alternatif transaksi yang cukup menjanjikan bagi dunia bisnis, termasuk dunia bisnis makanan. Persaingan bisnis yang semakin ketat, adanya persaingan dalam jenis usaha kue, berbagai upaya dilakukan untuk memanjakan konsumen, memberikan konsumen pelayanan yang baik sesuai dengan ekspektasi mereka, dan memberikan konsumen pengalaman yang tak biasa ketika mereka membeli produk. Pengunjungnya berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa pelanggan, sepertinya pelanggan tersebut disebabkan oleh produk kue yang dihasilkan rasanya enak, pelayanan yang cepat dan tepat, mempunyai produk yang baik dan menarik, memiliki reputasi yang baik di mata konsumen. Hal ini merupakan bagian-bagian dari experiential marketing. Menurut Smith, konsep experiential marketing berasal dari dua kata, yaitu experience dan marketing. Experience adalah pengalaman yang merupakan peristiwa pribadi yang terjadi dikarenakan adanya stimulus tertentu. Dengan maraknya bisnis makanan ini membuat penulis tertarik untuk menjadikan bahan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan mengulas tentang rancang bangun sistem e-commerce Cake and Bakery RR. Bisnis ini berdiri pada tahun 2015. Pada awalnya dimulai dari bisnis kue rumahan. Sejauh ini sistem pemasarannya masih kurang modern. Pembeli masih mendatangi ke toko terlebih dahulu agar bisa memesan dan memilih apa yang akan dibeli konsumen. Pemasarannya pun masih terbatas, hanya melalui testimoni dari teman atau brosur, bahkan kartu nama. Tentu saja hal ini membuat konsumen kesulitan untuk mengetahui informasi yang jelas dan terbaru tentang produk-produk yang mereka butuhkan, apalagi kalau konsumennya berada di luar kota. Sampai saat ini masih menggunakan sistem pemesanan manual, yaitu dengan memesan melalui telepon atau juga SMS.
kemudian ditulis dalam buku pemesanan atau konsumen datang langsung untuk memesan produknya. Sistem pembayarannya pun begitu, dilakukan di tempat dan produknya juga dapat diambil di tempat. Persoalan selanjutnya adalah data yang telah dipesan, diproduksi, dan dijual belum disimpan dalam basis data yang benar, sehingga menyulitkan produsen dalam pengecekan antara jumlah produk yang dihasilkan, produk yang dijual, maupun penghasilan yang didapatkan. Dengan memiliki sebuah sistem informasi e-commerce yang mampu memberikan pelayanan publik untuk mengimbangi atau menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin mutakhir, di mana hampir semua orang dapat mengakses internet setiap saat dengan mudah. Dari permasalahan di atas, perlu adanya pembaruan dalam penyampaian dan pemanfaatan informasi melalui internet untuk mempermudah pemasaran dan pelayanan pembelian produk jarak jauh. Pada Cake and Bakery RR, maka penulis mengambil judul Rancang Bangun Sistem E-commerce Cake and Bakery. Rumusan masalah. 1. Bagaimana tingkat efektivitas pada rancang bangun sistem e-commerce Cake and Bakery RR? 2. Adakah pengaruh efektivitas rancang bangun sistem e-commerce Cake and Bakery RR dalam hal kepuasan pelanggan? 3. Bagaimana perbandingan dalam hal pemasaran pada rancang bangun sistem e-commerce Cake and Bakery RR dengan Sonia Bakery? Hipotesis penelitian. H0 dari rumusan masalah nomor 1, yaitu kurangnya tingkat efektivitas sehingga pelanggan membutuhkan waktu untuk menuju ke tempatnya. H1 dari rumusan masalah nomor 1, yaitu tingkat efektivitas sangat bagus sehingga pelanggan membutuhkan waktu untuk menuju ke tempatnya. H0 dari rumusan masalah nomor 2, yaitu kurangnya pengaruh antara tingkat efektivitas sistem e-commerce Cake and Bakery RR terhadap kepuasan pelanggan. H1-nya terdapat pengaruh antara tingkat efektivitas sistem e-commerce Cake and Bakery RR terhadap kepuasan pelanggan. H0 dari rumusan masalah nomor 3, yaitu kurangnya perbedaan dalam pemasaran antara sistem e-commerce Cake and Bakery RR dengan Sonia Bakery RR, yaitu sistem e-commerce Cake and Bakery RR masih menggunakan brosur untuk wawancara ke pelanggan yang sudah membeli, sedangkan Sonia Bakery hanya melalui kerabat terdekat saja, tidak dengan brosur. Salah satunya yaitu terdapat perbedaan dalam pemasaran antara sistem e-commerce Cake Bakery RR dengan Sonia Bakery, yaitu sistem e-commerce Cake Bakery RR masih menggunakan brosur atau wawancara ke pelanggan yang sudah membeli, sedangkan Sonia Bakery hanya melalui kerabat terdekat saja, tidak dengan brosur. Bab 2 ini merupakan tampilan penelitian terdahulu atau literatur penelitian terdahulu. Ini bisa dilihat. Ini juga saya bacakan 1-2 saja. 1. Aplikasi e-commerce berbasis Android digunakan untuk peningkatan produk kelompok swadaya. Hasil penelitiannya, masyarakat dari pengujian dan implementasi sistem dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi sangat membantu dalam proses transaksi penjualan, sehingga pendapatan pelaku usaha di desa Margakaya meningkat. Penelitinya yaitu Rita Irviani, Kasmi, Evi Setiorini pada tahun 2018. Berbasis Android. 2. Dalam penelitian ini berfokus pada aplikasi web mobile penjualan seragam Tramben di wilayah Pringsewu dengan mengembangkan aplikasi
menggunakan bahasa program web dan database MySQL. Hasil penelitiannya yaitu dengan adanya website mobile yang dibuat untuk konveksi seragam drum band dapat memberi keuntungan bagi masyarakat yang akan memesan seragam drum band, dan keuntungan yang didapat oleh konveksi yaitu dapat mempromosikan seragam dengan lingkup yang luas serta meningkatnya omset penjualan. Penelitinya yaitu Fergiawan Listianto dan Fauzi Rita Irviani pada tahun 2017 berbasis web mobile. Landasan teori rancang bangun. Kata rancang merupakan kata kerja dari merancang, yaitu merencanakan atau mengatur segala sesuatu sebelum bertindak, mengerjakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan perancangan merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen ini diimplementasikan. Konsep dasar sistem. Konsep dasar sistem pada awalnya dikaji berdasarkan filosofi ilmu pengetahuan yang meliputi ilmu teknik, fisika, biologi, geografi, sosiologi, teori organisasi, manajemen, dan ekonomi. Karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen batas, sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, dan sasaran atau tujuan. 1. Batasan, yaitu penggambaran dari suatu elemen atau unsur mana yang termasuk dalam sistem dan mana yang di luar sistem. Lingkungan, segala sesuatu di luar sistem, lingkungan yang menyediakan asumsi, kendala, dan input terhadap suatu sistem. Penghubung, masukan, keluaran atau output, komponen. Penyimpangan itu area yang dikuasai dan digunakan untuk penyimpanan sementara dan tetap dari informasi, energi, dan bahan baku. Pengertian e-commerce. E-commerce merupakan sebuah perubahan bentuk dari kompetisi, kecepatan dari sebuah aksi, dan garis interaksi produk dan pembayaran dari pelanggan kepada perusahaan dan dari perusahaan kepada pemasok. Karakteristik e-commerce yaitu transaksi tanpa batas dengan adanya internet. Perusahaan dapat memasarkan produknya secara internasional cukup dengan membuat situs web atau dengan memasang iklan di internet tanpa batas waktu. 2. Transaksi anonim para penjual dan pembeli. Dalam transaksi melalui internet tidak harus bertemu muka satu sama lainnya. Cukup pembayarannya dengan penyedia sistem pembayaran yang ditentukan, misalnya kartu kredit atau ATM. Produk digital dan non-digital. Dalam perkembangan produk yang dijual melalui e-commerce dapat berupa produk digital maupun non-digital. Kategori e-commerce yaitu business to business, 2. business to customer, consumer, 3. peer to peer, 4. consumer to business. Keuntungan e-commerce yaitu memperpendek jarak, perluasan pasar, perluasan jaringan mitra. Keuntungan bagi konsumen, efektif, aman secara fisik, dan fleksibel. Kalau keuntungan bagi masyarakat umum, membuka peluang kerja baru, mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan. Artinya konsumen tidak perlu
melakukan perjalanan ke toko. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembayaran pada e-commerce, yaitu kalau di sini hanya dengan 2 sistem pembayaran, yaitu transfer ataupun COD. Metode pengembangan sistem. Metodologi adalah kesatuan metode, prosedur, konsep pekerjaan, aturan, dan konsulat yang digunakan oleh suatu ilmu, pengetahuan, seni, atau disiplin yang lainnya. Sedangkan metode adalah suatu cara teknik yang sistematis untuk mengerjakan sesuatu. Metodologi pengembangan sistem berarti metode, prosedur, konsep pekerjaan, aturan-aturan, dan pensulat yang akan digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Ini kerangka berpikirnya, bisa dilihat gambarnya, kerangka berpikir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.